Halo, gue Aris. Video kali ini gue pengen ngebahas sebuah jaket denim yang ada di depan gue sekarang. Dan ini merupakan jaket dari brand lokal ya. Dan menurut gue pribadi, desainnya itu menarik banget. Kenapa gue bisa bilang menarik banget? Karena desainnya itu sekilas kalau gue lihat mirip banget dengan desain jaket dari salah satu brand internasional, brand luar, yang emang desainnya itu cukup populer sih. Tapi untuk brand tersebut, produk-produknya itu menurut gue pribadi, harganya relatif mahal banget. Dan sampai sekarang juga gue emang belum kesampaian beli sih, jadi masih di wishlist gue aja. Sampai akhirnya kemarin itu, beberapa waktu lalu, gue lagi browsing-browsing di Instagram, dan gue ketemu nih sama brand ini. Brand ini ternyata menyediakan dan menjual jaket yang desainnya kalau sekilas gue lihat itu mirip banget sama brand yang tadi gue singgung sebelumnya. Ini merupakan jaket dari NetJan Company dengan tipe RB004. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi jaket ini tuh menggunakan material raw denim dengan berat 14,45 oz. Jadi kalau dibulatkan kurang lebih 14,5 oz lah ya. Right hand twill, warnanya deep indigo. Ini non-selvedge dan yang paling penting ini sunforized ya. Jadi kalian nggak usah melakukan initial soak lagi sebelum pakai jaket ini. Masih mengenai fabriknya, menurut gue untuk fabrik jaket ini tuh tergolong kaku ya. Tapi kalau buat gue pribadi, gue tuh emang nggak begitu suka jaket-jaket yang kaku banget. Mayoritas jaket yang gue punya cenderung memang nggak begitu kaku, karena kalau misalkan gue pakai jaket yang terlalu kaku, gue merasa nggak nyaman sih. Terutama kalau yang terlalu kaku banget itu di bagian-bagian sini nih, itu biasanya lecet saking kakunya. Kalau dipakai agak kelamaan tuh bagian sini bisa lecet. Nah, kalau untuk jaket ini, menurut gue kadar kekakuannya masih di kadar yang masih bisa gue pakai. Jadi menurut gue sih masih nyaman dipakai lah ya, nggak yang terlalu kaku banget. Untuk benang yang digunakan pada keseluruhan jaket ini merupakan polyester thread, dan untuk material hardware yang digunakan pada jaket ini menggunakan laurel leaf button dari YKK. Ini merupakan double prong button ya untuk bagian kancingnya, dan untuk bagian rivetnya menggunakan copper rivet. Dan untuk jaket ini pada bagian belakangnya juga ada detail cinch back yang menggunakan buckle berwarna brass. Selain itu, di beberapa bagian pada jaket ini juga bisa gue lihat ada fabric-fabric yang digunakan sebagai lining untuk melapisi bagian-bagian di jaket ini. Seperti pada bagian belakang dari kerahnya, ini bisa dilihat menggunakan lapisan seperti ini. Kemudian di bagian dalam dari bagian bahu pada jaket ini. Kemudian pada bagian dalam dari kantong-kantong pada jaket ini juga menggunakan fabric tersebut. Fabric yang digunakan itu kalau nggak salah dari speknya dinamakan handwoven fabric, cuman gue nggak begitu tahu itu fabric handwoven tipe apa, cuman kurang lebih bentuknya seperti ini. Untuk gue pribadi sih gue suka dengan pemilihan fabric yang digunakan sebagai lining pada jaket ini ya, menurut gue pilihannya oke banget. Kemudian masih pada bagian dalam di jaket ini juga bisa gue lihat ada tag size dan ada juga patch yang merupakan branding dari NetJan. Ini menggunakan material kanvas, warnanya putih. Kemudian ada tulisan NetJan Company. Yang sayangnya untuk bagian kolom lot, waist, sama length-nya itu dikosongin ya. Jadi menurut gue agak sayang sih kalau misalkan ada kolomnya tapi dikosongin. Mendingan diisi sekalian atau enggak nggak adain sekalian kalau menurut opini gue. Untuk bagian lengannya juga ada kancingnya, jadi seperti ini. Jadi kancingnya tuh ada di bagian depan, kantong, dan juga bagian lengannya. Dan ada rivetnya juga nih di bagian lengannya. Untuk bagian cinch back pada jaket ini menggunakan detail buckle berwarna brass yang udah gue singgung juga sebelumnya. Hanya saja buat gue pribadi, gue emang nggak begitu menggunakan fungsi change back sih untuk keseharian gue. Jadi menurut gue ini lebih ke fungsi dekoratif aja kalau untuk buat gue. Jadi gue nggak mau berkomentar banyak mengenai fungsional dari change back-nya, karena gue juga nggak begitu paham sih sejujurnya ya. Kemudian kita masuk ngomongin soal detail dan desain dari jaket ini yang sempat gue singgung mirip banget dengan salah satu desain jaket dari brand luar, yaitu brand Mr. Freedom. Hal yang menurut gue paling mirip banget yaitu ada pada bagian depannya, terutama bagian kantong pada jaket ini. Gambar dari desain jaket dari Mr. Freedom akan gue tampilkan di sini, dan itu merupakan jaket bernama Range Blues Jacket dari Mr. Freedom, yang desain kantongnya kalau sekilas kita lihat emang mirip banget sih dengan desain kantong dari jaket ini. Dua-duanya tuh desain kantongnya kayak asimetris gini bentuknya, hanya saja kalau misalkan di jaket Mr. Freedom yang sering gue lihat, itu tuh salah satu kantongnya emang ada flapnya, cuman salah satunya lagi tuh nggak ada, jadi langsung kantong aja. Cuman setelah gue cari tahu lebih lanjut, ada juga ternyata desain jaket dari Mr. Freedom yang kedua kantongnya itu ada flapnya seperti ini, jadi makin mirip. Itu tuh kalau nggak salah namanya Range Blues Rough
Rider. Sebelumnya gue emang nggak begitu ngikutin jenis-jenis dan tipe-tipe jaketnya Mr. Freedom. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, mohon koreksinya aja. Cuman emang gue sebagai orang yang nggak begitu ngikutin tipe-tipe jaket Mr. Freedom, waktu gue lihat jaket ini sekilas sih gue lihat mirip banget. Terutama untuk bagian depannya ya, seperti yang gue bilang tadi, bagian kantongnya. Cuman kalau misalkan dilihat lebih lanjut, untuk bagian kantongnya, antara jaketnya NetJan dan jaketnya Mr. Freedom, walaupun sama-sama bentuknya asimetris, cuman kalau misalkan kita bandingkan side by side, bentuknya sebenarnya ada perbedaannya juga sih di beberapa bagiannya. Dan detail bagian kantong dari NetJan ini bisa dilihat ada detail penambahan rivet pada bagian ujung-ujung dari bagian flap dari kantongnya. Kemudian untuk bagian kantong kiri dari jaket NetJan juga bisa ditemukan adanya red tab bertuliskan NetJan di sini. Jadi itu mungkin bisa jadi pembeda sih antara desain kantongnya NetJan dan Mr. Freedom. Walaupun nggak dipungkirin, menurut gue emang NetJan juga terinspirasinya ke arah sana sih. Kemudian dari penamaannya juga awalnya gue sempat mikir, ini kok namanya, kalau itu kan Range Blues jacket ya. Ini tuh kemarin kodenya kan RB004. Gue kira nama RB itu juga merupakan singkatan dari Range Blues. Tapi ternyata itu singkatan dari Rigid Blue sih. Jadi emang mungkin ya terinspirasi, cuman emang ada sentuhan modifikasi dari NetJan itu sendiri. Walaupun sekilas secara desain itu mirip banget dengan Mr. Freedom ya, cuman gue masih bisa melihat adanya sentuhan-sentuhan modifikasi sih dari NetJan-nya itu sendiri. Dan buat gue pribadi nih, sebagai orang yang belum mampu beli Mr. Freedom ya, jadi masih di wishlist aja, dengan kehadiran jaket ini tuh sangat bisa menjadikan alternatif buat gue, atau buat orang lain yang masih belum kebeli jaket Mr. Freedom tapi kepengen cobain atau kepengen punya aja sih dengan jaket dengan model kayak gitu kurang lebihnya. Menurut gue ini bisa banget jadi solusi dan alternatif buat kalian, dan buat gue juga tentunya. Gue pakai jaket ini size L dan fitnya itu vintage boxy fit. Buat gue pribadi, sebenarnya penggunaan fit vintage boxy seperti ini agak tricky. Kalau misalkan kalian pemilihan ukurannya itu sedikit lebih kecil aja, efek yang diberikan tuh bisa jadi agak terlalu ngatung, dan mungkin bagi sebagian orang yang kurang begitu paham, melihatnya jaket kalian itu seperti kayak agak kekecilan gitu. Sementara kalau misalkan kalian memilih ukuran yang sedikit lebih kebesaran, kepanjangan, itu kesan vintage boxy fitnya itu juga nggak dapet. Tapi kalau misalkan kalian memilih ukuran yang pas di badan kalian, itu jatuhnya jadi keren banget. Dan ini juga dari tadi sambil gue kasih lihat juga fit pic-nya. Kalau di jaket ini size L-nya sih jatuhnya di badan gue kayak gini kurang lebihnya. Gue beli jaket ini secara online, jadi gue cek di Instagramnya, di situ ada informasi soal WhatsApp-nya, terus gue chat WhatsApp kayak biasa aja, transfer, dikirim. Dan untuk jaket ini harganya Rp480.000 aja. Menurut gue, untuk ukuran jaket brand lokal, eksekusinya se-oke ini, harga yang ditawarkan itu worth the price banget sih. Dan buat kalian yang misalkan emang ngidam, atau buat gue juga sih sebenarnya, yang emang ngidam jaket Mr. Freedom, tapi sampai sekarang emang belum kesampaian untuk beli, menurut gue harganya ini reasonable banget sih. Mengingat jaket dari Mr. Freedom itu kan harganya mungkin bisa 10-15 kali lipatnya jaket ini ya. Jadi ini bisa banget jadi alternatif yang nyaman banget di kantong kalian sih. Untuk Instagram dari NetJan Company akan gue tulis pada bagian sini. Buat kalian yang minat untuk nanya-nanya atau beli jaket ini, kalian bisa langsung aja kontak ke pihak NetJan Company-nya aja langsung. Oke, gue rasa sekian aja video review dan pembahasan gue atas jaket dari NetJan Company ini, yaitu RB004. Menurut gue harga yang ditawarkan oke banget. Ini cocok banget buat kalian yang emang suka untuk berpenampilan yang ke arah-arah vintage look seperti itu ya. Menurut gue ini oke banget, dan gak ada salahnya ini masuk ke salah satu dari koleksi kalian sih. Buat kalian yang mau kasih gue kritik, saran, komentar, atau ide, silahkan tulis di kolom komentar. Sekaligus juga gue pengen kasih announcement sedikit bahwa gue baru buat Instagram baru, yaitu Shumarlin juga namanya. Jadi Instagram gue yang lama namanya Shumarlin, terus gue baru buat Instagram baru, terus namanya Shumarlin juga, jadi yang lama gue rename. Nah, rencananya di Instagram gue yang baru ini, gue kedepannya pengen buat konten-konten juga seperti di YouTube gue, hanya saja dalam bentuk Instagram post. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik konten-konten seperti apa yang gue sajikan di YouTube versi Instagramnya, kalian boleh follow Instagram gue yang Shumarlin. Buat kalian yang dulu pernah follow Instagram gue, saran gue follow lagi yang baru, karena gue emang pindahin Instagramnya ke yang baru ini. Dan mungkin untuk beberapa barang yang koleksi pribadi gue yang pernah gue pakai, atau untuk beberapa barang-barang yang sempat gue review tapi karena kebanyakan atau ukurannya kurang cocok, mungkin akan gue announce juga untuk gue jual di Instagram Shumarlin itu juga. Jadi buat kalian yang tertarik akan hal itu, saran gue sih follow aja Instagramnya Shumarlin, tapi terserah kalian juga sih. Oke, gue rasa sekian aja. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.